Jumpa lagi dengan channel Ari Eneng. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan slider. Pada video sebelumnya kita sudah mengenali apa itu slider dan bagaimana cara membuatnya. Sedangkan pada video kali ini kita akan lebih ke penggunaan slider. Baik, apa saja kegunaannya? Simak video berikut. Baik, pertama kita buat dulu slider. Bisa kita gunakan slider di sini, ya. Bisa juga kita ketikkan langsung di input bar angka 1 lalu enter seperti ini. Kita munculkan. Nah, tetapi di sini kita perlu pengaturan ya. Misalkan objek properties seperti ini ya. Nah, incrementnya mau kita atur, minimum dan maksimumnya mau kita atur, itu nanti terserah saja. Nah, kegunaannya apa saja? Misalkan kita ingin membuat suatu animasi ya, atau ini dulu ya yang paling mudah. Misalkan kita buat ini dulu. Kita buat titik ya, misalkan A, 1. A-nya merupakan slider ya, A-nya merupakan slider ini. Nah, 1 seperti ini. Nah, ketika kita gerakkan slidernya, maka titiknya juga ikut bergerak. Oke, titiknya mau saya perbesar dulu supaya nampak. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah kegunaan slider ya, untuk menggerakkan titik misalkan ya, atau kita gunakan animation on juga bisa seperti ini. Oke, selanjutnya kegunaan yang lain ini kita pause dulu, kita delete saja A-nya. Kegunaan yang lain misalkan kita ingin membuat garis ya, ruas garis misalkan seperti ini, segment with given length, kita klikkan saja. Nah, panjangnya kita isikan dengan A seperti ini, kita klik OK. Nah, ini bisa kita geser-geser ya. Nah, tetapi ketika A-nya negatif, dia tidak ada garis tidak ada garisnya ya. Nah, tetapi ketika A-nya positif, ada garisnya seperti ini. Oke, itu ya. Jadi slider ini bisa ditautkan dengan berbagai macam objek yang ada di dalam GeoGebra. Selanjutnya kegunaan yang lain, misalkan kita ingin membuat regular polygon ya, regular polygon. Kita klik ya. Nah, lalu vertexnya kita isikan dengan A. Kita klik OK. Nah, ini harus kita ubah dulu. Untuk A-nya, numbernya itu merupakan bilangan bulat ya. Jadi dari kan minimal 3, maksimumnya misalkan 10, incrementnya adalah 1, lalu kita enter. Nah, kita perhatikan poligonnya ya. Nah, jadi slider ini bisa berinteraksi dengan poligonnya karena sudah ditautkan. Oke, seperti itu. Oke, atau kita bisa juga untuk menentukan sudut ya. Misalkan kita buat lagi satu slider, satu deck gitu ya. Nah, kita bisa membuat sudutnya seperti ini. Kita ambil angle with given size, kita buat saja sudutnya seperti ini. Lalu kita isikan dengan alpha ya. Kita klik OK seperti ini. Nah,
Jadi ini bisa kita hubungkan dengan segmen terlebih dahulu sehingga nanti dia akan kelihatan. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga kita buat yang lain. Contohnya seperti ini kita hapus saja. Misalkan kita ingin membuat translator ya. Misalkan teks, misalkan nama saya Ari. Oke, kita bikin satu lagi. My name is Ari. Seperti itu. Nah, ini kita letakkan di tempat yang sama, kita tumpuk saja seperti ini. Lalu kita bikin slider, mungkin lewat sini saja. Oke, kita kasih nama, namanya terserah saja ya, minimumnya 0, maksimumnya 1 gitu. Incrementnya 1 ya. Kita klik OK seperti itu, lalu kita atur jangan terlalu lebar, misalkan cukup 40 saja, yang penting kelihatan. Lalu di sini tidak perlu kita tampilkan show labelnya, nggak perlu kita tampilkan ya. Yang penting nanti di sini kita buatkan teks, di sebelah sini bahasa Indonesia, di sebelahnya lagi kita bikinkan English gitu ya. Oh sorry ya, bukan Indonesia tetapi bahasa ya. Kita delete saja, ganti dengan bahasa. Oke, seperti itu. Lalu kita perkecil ukurannya supaya tidak terlalu besar. Ini menjadi small saja, yang ini juga small biar seimbang. Sorry ya. Baik, seperti ini. Lalu grid-nya kita hilangkan saja. Nah, lalu ini kita kasih advance ya, kita kasih kondisi ya, teks 1 dan teks 2. Teks 1 kita kasih kondisi, dia muncul apabila A-nya sama dengan 0 gitu ya, A-nya sama dengan 0. Lalu yang ini muncul apabila A-nya sama dengan 1. Seperti itu. Kita close ya. Lalu kita coba bahasa. Nama saya adalah Ari. My name is Ari. Oke, seperti itu kegunaan dari slider.